Baiklah, kita akan memulai perbaktian Minggu Sembahyang Rumah Tangga di hari yang kedua ini. Sebelum kita memulainya, kita undang kehadiran Roh Kudus di dalam acara perbaktian kita ini melalui doa dalam hati. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 247. Aku mau menjadi Kristen. Tuhanku mau jadi Kristen di hatiku. Tuhanku mau jadi Kristen di hatiku. Tuhanku mau jadi Kristen di hatiku. Tuhanku mau tambah kasih di hatiku. Tuhanku mau tambah kasih di hatiku. Tuhanku mau tambah kasih di hatiku. Tuhanku mau makin suci di hatiku. Tuhanku mau makin suci di hatiku. Tuhanku makin suci di hatiku. Ku tak mau seperti Yudas di hatiku. Ku tak mau seperti Yudas di hatiku. Ku tak mau seperti Yudas di hatiku. Tuhanku mau seperti Yesus di hatiku. Tuhanku mau seperti Yesus di hatiku. Tuhanku mau seperti Yesus di hatiku. Kami undang doa sebagai doa pembuka dari Ibu Linda Marwoto. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pimpinan-Mu kepada masing-masing kami. Hari ini, hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul, pribadi lepas pribadi, untuk mengadakan kebaktian kebangunan Minggu Sembahyang Rumah Tangga ya Tuhan, yang hari kedua ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau memberkati acara ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dan berkatilah Sheryl Huta Galung yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota kami yang belum sempat hadir ya Tuhan, bergabung dalam Zoom ini, biarlah Engkau boleh memberkati mereka satu persatu di dalam bila mana mereka belum bergabung ya Tuhan, biarlah mereka dapat bergabung dengan kami. Berkati perangkat yang kami gunakan ya Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan lancar, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih karena Engkau sudah mendengarkan dan menjawab doa kami, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan selamat kami. Amin. Amin.
Kita kemarin telah mendengarkan sesi di hari pertama dengan judul Rahasia Keluarga Bahagia. Kita flashback sebentar. Kemarin dikatakan ada 3 ya yang menjadi rahasia keluarga bahagia. Yaitu yang pertama, hadirkan Yesus di dalam rumah tangga. Kemudian melakukan apa yang dikatakan Tuhan, yaitu suami mengasihi istri, istri menghormati suami, dan anak-anak menaati orang tua. Dan yang ketiga, mengembangkan hubungan yang hidup dan aktif, yaitu melalui mesbah pagi dan petang. Itu sedikit review dari pelajaran kita yang kemarin. Dan pada hari ini, kita judul Minggu Sembahyang kita, yaitu keluarga yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Dan ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Cheryl. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang dibawakan oleh keluarga Bapak Sijabat. Ada satu pertanyaan, yaitu apa saja kebaikan Tuhan yang keluarga rasakan selama berumah tangga. Kesempatan ini kami berikan kepada keluarga Bapak Sijabat. Baik, Shalom. Shalom. Baik, saya akan menyaksikan akan kasih Tuhan kepada keluarga saya, bagaimana penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan kepada keluarga kami. Saya memberi pesan kepada anak-anak saya tidak bisa mewariskan harta atau kekayaan kepada mereka. Tetapi saya katakan kepada mereka, yang dapat saya wariskan kepada mereka adalah apa yang kumiliki, yaitu tentang Kristus yang telah menyelamatkan saya, yang telah mengangkat saya dari kegelapan pribadi saya di dunia. Itulah sebabnya anak-anak saya sekolahkan di sekolah Tuhan. Mulai dari TK sampai SMP. Saya ingin mereka mengenal Yesus, Tuhan yang benar. Karena masa itulah pembentukan tabiat yang sangat mendasar. Tetapi bagi orang atau keluarga, dalam arti keluarga adalah abang, kakak ipar, ya. Tindakan saya ini adalah berlebihan karena mereka yang ekonominya lebih mapan adalah menyekolahkan anaknya di negeri, sementara saya di swasta yang membutuhkan biaya yang begitu besar. Jadi bagi mereka saya adalah berlebihan. Nah, tetapi saya ingin bahwa anak saya mengenal Tuhan lebih benar. Memang kalau dilihat dari sisi ekonomi, ya, di sisi ekonomi adalah tidak layak saya untuk menyekolahkan anak saya di sekolah swasta. Tetapi saya ingin membentuk karakter mereka sesuai dengan karakter Yesus. Sesudah saya pensiun, yang bingung adalah keluarga. Dalam arti, ya seperti saya katakan tadi, adalah keluarga abang saya, kakak ipar saya, ya. Bukan saya malah tenang-tenang saja. Bahkan mereka memberikan satu kalkulasi dengan bertanya bahwa anak kami yang pertama masih kuliah, yang kedua pun masih kuliah, yang terakhir SMP. Jadi mereka kalkulasi ini masih membutuhkan biaya yang sangat besar. Memang benar. Tetapi itu bagi saya adalah memberikan satu kekhawatiran bagi diri saya untuk melemahkan iman saya. Tetapi saya hanya menjawab, ya, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Itulah jawab saya kepada mereka. Saya pensiun, anak saya yang pertama baru 2 tahun di UNAI. Yang kedua tahun pertama di UTI,
Dan yang ketiga masih di SMP. Memang kebutuhan semakin tinggi, tetapi Allah yang dahsyat, kami percaya akan perbuatannya kepada kami. Dan kami dapat merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kami secara luar biasa. Mungkin saudara-saudara pun pernah merasakan ketika tahun-tahun terakhir atau mau menyusun skripsi, kebutuhan semakin meningkat. Ya, permintaan dari anak saya yang masih kuliah semakin meningkat. Nah, disinilah karya Tuhan yang nyata. Usaha yang kami geluti, usaha keluarga kami, banyak permintaan, banyak yang pesan, sampai-sampai kami tidak mampu untuk melayani. Bahkan sebagian kami tolak oleh karena ketidakmampuan tenaga kami. Dan anak kami dapat menyelesaikan semua studinya dengan baik. Dan yang paling ajaibnya juga, anak kami Vivian, ya, setelah selesai sidang, belum diwisuda, dia telah mendapat pekerjaan di perusahaan asing waktu itu. Nah, itulah begitu luar biasanya akan perbuatan Tuhan bagi keluarga kami. Dan ketika anak kami ini telah selesai dan sudah bekerja, apa yang kami geluti ini, pekerjaan yang kami usahakan ini, itu drastis, ya, langsung berhenti atau sepi, ya, tidak ada lagi orderan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu bertindak tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Sangat luar biasa perbuatan Tuhan bagi keluarga saya, sehingga semua anak-anak saya bisa mengikuti kebutuhan apa yang mereka butuhkan di dalam mereka sekolah dan kuliah. Kemudian ada satu lagi yang sangat luar biasa bagi kami adalah perbuatan Tuhan, yaitu ketika anak kami yang paling bontot, Kelin, tamat dari SMP untuk masuk ke SMA. Di saat itu ekonomi kami sudah, atau usaha kami sudah berhenti, tidak ada lagi kegiatan. Nah, jadi kami bermaksud untuk menyekolahkan dia ke negeri. Tetapi di negeri dengan syarat-syarat yang ditentukan di sana, dari semua itu tidak memenuhi syarat anak saya oleh karena umurnya masih muda, masih 15 tahun 10 bulan. Sementara pada saat itu peraturan adalah yang lebih tua yang didahulukan, sehingga anak kami setiap ini langsung turun ke bawah, mental keluar, nggak diterima di negeri. Nah, ketika itulah pada malam hari Pak RT menelepon atau memberikan WA bahwa anak-anak yang ada di sekitar RW boleh mendaftar atau dengan jalur RW. Nah, ketika itulah saya pergi ke RW dan di sana sudah berkumpul banyak dari warga yang mendaftarkan anaknya. Nah, yang dibutuhkan pada saat itu adalah 28 orang. Yang IPS 16 orang, yang IPA 12 orang. Nah, sebenarnya anak saya ini ingin ke IPS, tetapi peminat yang begitu banyak kepada IPS, maka saya urungkan anak saya itu untuk ke IPS. Saya suruh dia untuk ke IPA, karena peminatnya di IPA sangat lebih sedikit. Kuotanya 12 orang. Nah, kuotanya 12 orang, sementara IPS 16 orang. Nah, ketika kami mendaftarkan anak kami Kelin, sudah di urutan ke-8 di jurusan IPA. Di urutan ke-8. Setiap ada pertambahan, anak kami tetap tergeser karena usianya yang paling muda. Sampai jam 12 ketika itu,
sudah di urutan ke-10, ya. Hanya menunggu 2 lagi. Selalu dia di bawah. Kami sudah uas-uas, ya. Sehingga pada jam 2 dia tiba di angka 12, ya. Paling bontot. Nah, ini sangat mengkhawatirkan bagi kami. Di jam 2 itu sangat mengkhawatirkan bagi kami karena dia sudah di urutan 12 terakhir. Kalau ada yang mendaftar, maka anak saya akan terlempar keluar. Sementara di IPS sudah penuh, ada yang keluar mental usianya lebih tinggi daripada anak saya. Seandainya dia masuk mendaftar ke IPA, maka anak saya akan terlempar. Tetapi kami tunggu di dalam waktu yang 2 jam ini sampai jam 4 penutupan. Kami dengan rasa uas-uas menantikannya. Anak yang dari IPA ini tidak mendaftar. Seandainya dia mendaftar, bahwa anak kami ini akan terlempar, tidak bisa masuk ke negeri. Nah, akhirnya tibalah di jam 4 bahwa anak kami tetap bertahan di urutan ke-12, maka dia diterima di SMA negeri. Sangat luar biasa bagi kami bahwa perbuatan Tuhan ajaib bagi kami. Ada jalan yang Tuhan berikan bagi kami di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Inilah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi keluarga kami yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya kesaksian kami ini boleh mendorong iman kita semua semakin teguh, semakin taat kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya saksikan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas kesaksian dari keluarga Bapak Elsi Jabat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir ya, karena hitung-hitungan kita berbeda dengan hitung-hitungan Tuhan. Tuhan akan cukupkan bila mana kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam rencana Tuhan. Waktu ini kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Januari Sianturi. Menyediakan tempat yang aman di pantai.
Puji Tuhan atas lagu yang baru kita dengarkan yang dibawakan oleh keluarga Bapak Sianturi. Waktu yang indah ini kita akan memasuki dua berantai yang akan dibawakan oleh keluarga Ibu Caroline. Adapun pokok-pokok doa kita yaitu yang pertama, Minggu Sembahyang yang sedang berlangsung, kemudian saudara-saudara kita yang sedang sakit dan yang masih dalam pemulihan, kemudian pergumulan dalam tiap-tiap rumah tangga, anak-anak sekolah yang akan menghadapi ujian, program kerja gereja, kemudian anak-anak muda yang ada di Ciracas yang bergumul untuk mencari pasangan hidup dan juga pekerjaan, begitu juga dalam iman kepercayaan. Kemudian oma opa, para senior kita agar diberikan kesehatan, kemudian bangsa dan negara, kemudian penerimaan siswa baru, dan juga mendoakan para guru atau staf yang bekerja di sekolah Tuhan ini. Dan yang terakhir, program conference. Waktu ini kita serahkan kepada Ibu Caroline. Baik, saya mengundang semua untuk boleh berebut ya. Sebelumnya, mungkin ada tambahan untuk didoakan pernikahannya saudari kita Rosa. Kita undang yang bisa bertelut, boleh bertelut. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami mau berdoa untuk Minggu Sembahyang sepanjang minggu ini. Tolong berkati Tuhan supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Tuhan berkati juga program kerja gereja Ciracas dan juga program kerja conference supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Jemaat Ciracas yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan agar boleh sehat seperti sedia kala dan boleh bersukacita memuji nama-Mu. Memberkati anak-anak sekolah yang sedang menghadapi ujian, berikanlah akal budi kepintaran agar boleh menjawab soal-soal yang diberikan dan mengingat kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Berikan juga kesehatan kepada opa-oma senior di jemaat kami agar mereka boleh tetap kuat dan bersemangat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat perlindungan-Mu pada kami semua. Saat ini kami berdoa khusus untuk rumah tangga di dalam Jemaat Ciracas. Tuhan tolong berikanlah kebijaksanaan di dalam menghadapi segala pergumulan rumah tangga kami, dan juga Tuhan berikan tuntunan kepada masing-masing kami rumah tangga di Ciracas agar kami boleh selalu berjalan beserta-Mu dan hanya berpegang kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga kepada anak-anak muda kami, Tuhan, tolong berkati anak-anak muda kami di Jemaat Ciracas yang sedang dalam mencari pasangan hidup. Tuhan tolong berikan jodoh yang sepadan, seiman, dan juga takut akan Tuhan. Berkati juga yang sedang di dalam pergumulan mencari pekerjaan, berikanlah kuasa-Mu Tuhan, bukakanlah tingkap langit-Mu Tuhan, agar mereka boleh memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kami berdoa juga Tuhan untuk lembaga pendidikan di sekolah Jemaat Ciracas ini Tuhan, Perguruan Advent Ciracas, memberkati setiap guru-guru, murid, dan staf, dan juga para dewan sekolah. Tuhan memberkati sekolah ini juga sedang membuka untuk penerimaan siswa baru. Berikanlah siswa-siswa yang terbaik, yang rindu untuk bergabung di dalam sekolah Tuhan ini. Berikanlah kelancaran di dalam setiap program kerja sekolah ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, tuntunlah Tuhan agar kami boleh selalu bersatu di dalam misi untuk kemajuan bangsa ini.
memberkati juga pembicara Minggu Sembahyang pada hari ini, Ibu Cheryl Hutagalung. Memberkati beliau Tuhan, berikanlah kuasa agar firman dan pekabaran yang akan disampaikannya boleh menguatkan iman kami lebih dekat kepadamu. Berkati juga rencana pernikahan saudari kami, pemudi kami Rosa dan juga calon suaminya, berikan kelancaran agar segala acara yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Judul kita malam ini yaitu keluarga yang mencerminkan kebaikan Tuhan, yang akan dibawakan oleh Ibu Cheryl Hutagalung. Kita bersama-sama menyanyikan lagu tema kita, Apakah Rumah Tanggamu? Apakah rumah tanggamu tetap selalu bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru? Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasihi, agar semua berkumpul di rumahmu kelak nanti. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Silakan Ibu Cheryl. Baiklah, Shalom, selamat malam semuanya, anggota Jemaat Ciracas. Selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul pada malam ini bersama-sama dalam Minggu Sembahyang Rumah Tangga, malam yang kedua, hari yang kedua. Boleh saya izin share screen ya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Tante. Oke, slide-nya juga sudah muncul ya? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Sebentar. Baik, pada malam ini saya diberi tugas oleh Departemen Rumah Tangga mengambil bagian malam yang kedua, yang berjudul Keluarga yang Mencerminkan Kebaikan Tuhan. Malam ini kita akan belajar keluarga seperti apa sih yang mencerminkan kebaikan Tuhan itu? Pertanyaan nih buat saya, juga buat seluruh rumah tangga di Jemaat Ciracas dan seluruh yang hadir pada Zoom malam ini. Apakah keluarga saya sudah mencerminkan kebaikan Tuhan? Kalau malam sebelum subuh hari Minggu yang lalu sudah disampaikan rahasia kebahagiaan itu, yaitu hadirkan Yesus dalam kehidupan dalam rumah tangga, mengasihi Yesus, dan sebagainya itu
Itulah dia, keluarga yang berbahagia. Tetapi sekarang lebih banyak ke prakteknya yang menurut saya pelajaran malam ini gampang ditulis, gampang kita semua baca, tetapi sangat susah untuk menerapkannya. Apa saja itu pelajarannya? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 2. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tadi saya melihat ada Bastian loh. Adakah Bastian di sini? Dari tadi siang waktu saya membawakan pelajaran ini, sebenarnya saya sudah berdoa. Tuhan tolong kirimkan satu anak malam ini buat saya untuk saya bisa tanyakan. Dan di kepala saya itu selalu ada nama Bastian gitu loh. Kebetulan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Malam ini Bastian ada. Halo, selamat malam Bastian. Selamat malam, Anti. Oke, terima kasih ya. Bastian adalah doa yang dijawab oleh Tuhan pada malam ini yang Tuhan kirimkan dan Bastian bisa hadir malam ini. Oke, Bastian, Anti mau tanya dulu sama Bastian. Bastian suka yang mana nih? Suka yang kalau mamanya itu kalau ajak sesuatu, bukan begitu, begini aja yang gampang. Bastian suka mamanya ngomel atau Bastian suka mamanya mengajak bicara baik-baik. Misalnya begini nih, Bastian, ini mainannya gimana sih? Disuruh beresin belum diberes-beresin. Bastian suka yang itu atau yang ini? Bastian, udah mulai sore loh. Kita mau makan atau mau tidur nih. Bastian beresin mainan ya. Mama bantu untuk beresin ya. Bastian pilih yang mana? Yang pertama atau mama yang kedua? Yang seperti itu pembicaraannya. Yang kedua. Oh, yang kedua. Yang mamanya kalau bicaranya baik-baik ya? Nanti. Iya. Oke, terima kasih Bastian. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi kepada salah satu anak. Tadi saya melihat ada Melody sudah berdoa. Terima kasih ya Melody sudah berdoa. Adakah Melody di sini? Tadi ada harusnya ya? Ada nih. Ada ya. Halo. Mana melodinya? Oke deh. Odi, Anti mau tanya dulu sama kamu. Kamu senang Bunda bicara dengan nada tinggi? Nada tinggi itu dalam arti kayak marah-marah gitu deh, gitu ya. Atau kamu senang kalau Bunda bicara sama kamu dengan nada lembut? Melodi suka yang mana? Yang nada lembut lah. Oh, gitu ya. Dengan nada lembut ya. Oke, Bunda, dengar itu Bunda. Baiklah, malam ini kita akan masuk ke pelajaran keluarga yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang berada di dalam kerajaan surga, pada malam ini hamba-Mu memohon Roh Kudus agar Engkau curahkan kepada hamba-Mu, agar firman yang akan hamba-Mu bawakan ini berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Biarlah ini boleh menjadi sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, ini dia. Keluarga yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Tips yang pertama adalah ucapkan kata-kata yang mendorong dan menyenangkan. Tadi di awal sudah saya katakan ya, menuliskannya gampang banget, tapi mempraktekannya luar biasa. Bagi saya ini pelajaran yang sangat susah. Pada waktu saya bertanya, saya kasihlah sedikit kisi-kisinya pelajaran hari ini ke suami saya. Sebentar-sebentar kalau kalau lagi bicara
keluarga yang mencerminkan kebaikan Tuhan ya. Jangan ngomel, selalu ngomong gitu. Kalau sudah mulai begitu, oh iya, oke gitu ya. Jadi sebenarnya ini saya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga karena di pelajaran hari ini itu pelajaran yang saya banget gitu ya. Saya menjadi seorang ibu yang masih belum sempurna seperti yang diminta pelajaran pada malam ini. Mereka udah senyum-senyum di samping saya. Oke, baiklah. Tapi paling tidak setelah mempelajari hal ini, pelajaran malam ini, kita bisa mencoba belajar bagaimana menjadi seorang yang bisa mencerminkan kebaikan Tuhan. Saya sebagai ibu, kalau saudara sebagai seorang ayah, bagaimana itu? Sebagai seorang anak, bagaimana? Begitu ya? Ucapkan kata-kata yang mendorong dan menyenangkan. Bawalah sinar matahari surga ke dalam percakapan Anda. Ini loh yang pertama dikasih tahu, bawalah sinar matahari surga ke dalam percakapan Anda, bukan yang lain-lain. Ternyata gampang banget kalau dipikir-pikir ini ya. Dengan mengucapkan kata-kata yang mendorong dan menyenangkan, Anda mengungkapkan bahwa sinar matahari kebenaran Kristus tinggal di dalam jiwa Anda. Anak-anak membutuhkan kata-kata yang menyenangkan karena ini sangat penting bagi kebahagiaan mereka. Tadi sudah saya tanyakan kepada Bastian, dia ingin supaya mamanya tidak suka ngomel rupanya kan, lebih senang kata-kata yang mendorong dan menyenangkan. Jadi dia pun melakukan sesuatu itu dengan bahagia. Oke, kita lihat yang kedua. Ini juga susah ini. Kembangkan nada lembut. Kembangkan nada lembut. Mudah-mudahan saya sih sepertinya bukan ibu yang lemah lembut ya. Divet sudah ketawa. Tapi paling tidak kita belajar bersama-sama ya. Saya juga sedang berusaha ini. Di sini dikatakan, berusaha keras untuk mengatasi kerasnya ekspresi dan kembangkan nada lembut. Tangkap keindahan yang terkandung dalam pelajaran firman Tuhan dan hargailah hal ini sebagai hal yang penting bagi kebahagiaan dan kesuksesan kehidupan rumah Anda. Dalam lingkungan yang bahagia, anak-anak akan mengembangkan pribadi yang manis dan cerah. Jadi, karena saya seorang ibu ya, salah satu supaya keluarga itu bahagia, rupanya kita harus menurunkan sedikit nada-nada tinggi kepada nada-nada yang lebih lembut. Rasanya pelajaran ini susah banget gitu ya. Tapi kalau kita tidak mencoba dan belum ada masih banyak waktu kesempatan untuk kita bisa bisa gunakan waktu ini untuk mulai menurunkan tangga nada itu dari yang tinggi ke tangga nada pembicaraannya lebih lemah lembut. Itu dia. Keindahan sejati karakter bukanlah sesuatu yang bersinar hanya pada acara-acara khusus. Kasih karunia Kristus yang berdiam dalam jiwa terungkap dalam semua keadaan. Dia yang menghargai anugerah ini sebagai kehadiran yang abadi dalam kehidupan akan mengungkapkan keindahan dalam karakter, akan tinggal serta dalam keadaan apapun. Di rumah, di dunia, di gereja, kita harus menjalani kehidupan Kristus. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertobatan. Ketika hukum Allah tertulis di dalam hati dan disaksikan oleh karakter suci, mereka yang tidak tahu kekuatan kasih karunia Kristus akan dibimbing untuk menginginkannya dan akan dipertobatkan. Kalau tadi kesaksian dari Pak Sijabat, luar biasa ya. Pak Sijabat ini menginginkan, tadi dikatakan dia tidak bisa memberikan harta dunia, tapi yang ia inginkan adalah agar anak-anaknya mengenal kebenaran. Membentuk karakter Yesus itu di dalam setiap pribadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Biarlah itu pun boleh menjadi semangat buat kita semua anggota jemaat Ciracas ya. Yang ketiga, latih anak dalam penurutan dan kasih kepada Allah. Pemikiran tentang keputusan yang sekarang sedang dibuat di surga
harus mendorong orang tua untuk tekun dalam melatih anak-anak mereka dalam penurutan dan kasih kepada Allah, bukan dengan kata-kata yang berat dan hukuman atas perbuatan salah yang bisa dicapai, tetapi oleh pengawasan dan doa. Jangan sampai mereka diambil oleh jerat musuh. Kita tahu zaman sekarang ini kuasa kegelapan itu sedang berusaha keras untuk merebut perhatian anak-anak kita. Nggak usah anak-anak kita sadar atau tidak sadar, kita sendiri pun sedang menikmati dunia ini gitu ya. Tapi belum ada kata terlambat bagi kita orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak kita. Melalui doa kita, mengingatkan anak-anak kita agar penting untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, agar selalu terhubung dengan Tuhan. Mengambil waktu secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan, melalui mempelajari Alkitab bersama-sama, melalui doa. Tetapi melatih anak dalam penurutan dan kasih kepada Allah, sesuatu yang sangat mustahil kalau kita tidak meminta bantuan dari Roh Kudus dan bantuan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu meminta bantuan Tuhan, bantuan Roh Kudus agar anak-anak kita tetap di dalam kebenaran. Setiap keluarga yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran saat ini harus mempersiapkan anak-anak mereka untuk melakukan pekerjaan khusus. Anak-anak serta anggota keluarga yang lebih tua harus bertindak dalam upaya menyelamatkan mereka yang binasa. Memang benar ya statement kalau yang sering kita dengar, rumah tangga itu adalah sekolah yang tidak pernah tamat. Mulai dari anak itu lahir, balita, pada waktu dia mulai sekolah, remaja, pada waktu mereka sudah menjadi anak yang berkuliah, kita selalu tanggung jawab dan tugas kita itu selalu berbeda-beda. Pada saat anak-anak kita sudah bekerja pun dan mencari pasangan hidup pun, tugas itu menjadi semakin lebih berat. Sampai anak kita sudah berkeluarga pun, kita masih terus belajar bagaimana mempersiapkan anak kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terkadang pergumulan yang kita hadapi dalam mendidik anak di tiap keluarga pasti berbeda-beda dan unik-unik begitu ya. Tetapi sebagai orang tua, kita harus tetap berusaha, berupaya menyelamatkan anak-anak kita agar mereka tidak binasa. Pada masa mudanya, Kristus selalu memberi pengaruh yang menarik menuju hal-hal yang lebih tinggi dan luhur bagi seluruh keluarga yang terkait dengannya. Jadi, para remaja dan orang muda saat ini dapat menggunakan kuasa dari perbuatan baik yang akan menarik jiwa-jiwa kepada Tuhan. Teladan Yesus di masa Yesus masih muda itu seorang yang bersahaja, yang dalam pelayanannya dia selalu memberikan kesederhanaan, penghormatan Yesus kepada orang tua, kepada ayah ibunya. Inilah yang harus kita sering ceritakan kepada anak-anak kita, agar mereka bisa memiliki teladan seperti Yesus. Orang tua perlu menghargai lebih sepenuhnya tanggung jawab dan kehormatan yang telah diberikan kepada mereka sebagai wakil dari Allah. Karakter yang terungkap dalam kontak kehidupan sehari-hari akan ditafsirkan kepada anak-anak untuk kebaikan mereka. Pergumulan dan tantangan kita sebagai orang tua, mampukah kita menjadikan rumah tangga kita sebagai wakil Allah, supaya menjadi teladan bagi anak-anak kelak yang akan mereka contoh. Karena mereka akan melihat bagaimana kehidupan dalam keluarga itu yang akan mereka terapkan dalam kehidupan kalau mereka sudah berkeluarga. Melalui doa dan pribadi, doa kita pribadi, doa keluarga, mesbah pagi dan petang di dalam keluarga, Tuhan akan mampukan kita untuk bisa membawa keluarga kita menjadi keluarga yang mencerminkan kebaikan Tuhan.
untuk direnungkan. Kehidupan rumah tangga yang bahagia akan menciptakan anak-anak yang bahagia. Benar ya, rasanya benar banget. Kalau kalau ibu bahagia di rumah, satu rumah akan bahagia semua. Satu rumah akan penuh sukacita. Tapi kalau ibunya sedih, marah-marah terus, pasti tidak akan ada kebahagiaan itu. Teman saya di sebelah, pasangan hidup saya sudah senyum-senyum dia. Karena ini pelajaran yang luar biasa ya bagi keluarga kami ya. Ini adalah hasil dari Kristus yang hidup di dalam hati dan merupakan kesaksian terbaik dari kuasa Allah untuk mengubah manusia. Mereka yang tidak tahu kekuatan kasih karunia Kristus akan dibimbing untuk menginginkannya dan akan ditobatkan. Kembali lagi, undang selalu Yesus untuk hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Hanya Yesus yang akan mampu menguatkan keluarga kita. Keluarga itu terdiri dari anak, ibu, dan ayah. Marilah kita mengambil peran kita masing-masing. Kalau di sini ada anak-anak, ayo, mari ambil peran Anda sebagai anak untuk menjadi anak yang penuh kasih, anak yang berikan penurutan kepada orang tua, dan yang mencerminkan kebaikan Tuhan bagi papa, mama, kakak adik, itu. Tetap kalau Anda berperan sebagai seorang ibu, mari tunjukkan kasih sayang dan perhatian yang selalu menunjukkan sukacita, kerendahan hati, dan yang mencerminkan kebaikan Tuhan dalam setiap hari dalam melayani anak-anak dan suami. Kalau Anda berperan sebagai seorang ayah, mari tunjukkan tanggung jawab dan kasih yang akan menuntun keluarga saudara menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan yang selalu mencerminkan kebaikan Tuhan setiap hari. Biarlah setiap rumah tangga Jemaat Ciracas selalu mencerminkan kebaikan Tuhan setiap harinya. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Kalau saya yang berasal dari Sumatera Utara ini cenderung itu nadanya sopran. Agak susah mengganti jadi alto. Yang terkadang membuat orang salah pengertian. Tapi melalui pelajaran malam ini, tetap kita dihimbau agar mengupayakan mengembangkan nada lemah lembut. Dan dari pelajaran ini, biarlah kita boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar segala hal yang tadinya kita susah merubahnya, Tuhan akan tolong untuk mengubahkan kita. Kita tutup perbaktian kita ini dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 419, Bapa ajarlah aku. Sepanjang hidupku akan seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Tuhan tolonglah aku seperti Yesus. Bapakku mau tiap hari selalu turut padamu sepanjang hidupku ini seperti Tuhan Yesus. Ku mau
Yesus, ku mau seperti Yesus. Tuhan tolonglah aku jadi seperti Yesus. Bapa, hidupku singkat, ajarku kerja giat, tidak lalaikan tugas seperti Tuhan Yesus. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Tuhan tolonglah aku jadi seperti Yesus. Ajar kami bersatu seperti Yesus dan Engkau. Dosa pun ku kalahkan, aku seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Tuhan tolonglah aku jadi seperti Yesus. Doa tutup kami undang Bapak Volker Siholeh. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah di sorga, Allah yang maha besar, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kasih-Mu bagi kami, khususnya pada malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman itu dapat menolong kami untuk dapat menjadi umat-umat Tuhan yang sejati. Khususnya Tuhan, biarlah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami dapat mencerminkan kehidupan sorga. Dan biarlah kami Tuhan dapat belajar hari demi hari untuk dapat berbicara lemah lembut dan berbuat sesuai kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berterima kasih dan berdoa untuk Ibu Ceril yang telah membawakan firman. Biarlah Engkau berkati beliau Tuhan, Kau berikan kesehatan dan sukacita. Berkati sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga di dalam setiap pelayanan-pelayanannya dan pekerjaannya. Berkati juga keluarganya ya Tuhan dan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada keluarga ini. Kami juga berdoa untuk semua partisipan, Bapak Sijabat, keluarga Bapak Januari Sianturi, dan juga keluarga Ibu Karolin. Tuhan berkati mereka Tuhan senantiasa di dalam lindungan-Mu. Berkati dengan kelimpahan, dengan sukacita sorgawi. Berkati masing-masing kami yang ada di tempat di mana kami berada. Biarlah Tuhan berkat yang sama juga Engkau berikan bagi masing-masing kami. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera. Engkau jauhkan dari kami segala sakit penyakit. Dan biarlah juga Tuhan, besok malam kami dapat hadir kembali dengan penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, biarlah juga kami dapat saling menguatkan, saling mendoakan. Dengan demikian Tuhan, kasih Tuhan dapat semakin membara di dalam setiap kehidupan kami. Dan tercermin kehidupan sorga di dalam kehidupan kami di dalam jemaat-Mu di Ciracas. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang istirahat kami malam hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Rangkaian ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Namun acara Minggu Sembahyang kita ini belum berakhir sampai malam ini. Kita akan bertemu kembali pada esok hari dengan judul Taman Eden Keluarga Pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Risroni Sihombing.
Kembali kami mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan acara Minggu Sembahyang kita ini, kita mempunyai satu tantangan, yaitu mendoakan 3 keluarga atau 3 orang setiap harinya. Dan setelah berdoa, disampaikan kepada orang yang kita doakan tersebut. Kalau kita bisa berdoa bersama-sama dengan orang yang kita doakan, itu boleh. Tetapi kalau kita berdoa secara pribadi, mendoakan orang atau keluarga tersebut, kita kabari mereka, kita informasikan mungkin lewat WA, atau kita telepon bahwasanya kita telah mendoakan orang atau keluarga tersebut. Dan biarlah kiranya acara yang telah kita lakukan pada malam hari ini, itu akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan sampai di sini acara kita, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Sheryl. Untuk panitia Minggu Sembahyang diharapkan tetap tinggal di Zoom ini karena akan ada hal yang harus dibicarakan. Terima kasih. Selamat malam. Malam, thank you Bu Sheryl. Selamat malam, terima kasih Bu Sheryl. Thank you, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat Selamat malam malam. semuanya. Terima kasih Pak Sijabat. kesaksian. Malam Terima semua. kasih Bu. Malam Ibu Ketua Sheryl. Malam Pak Siambing. Malam Malam. semuanya. Malam. Malam. Bye.